Ya, pemirsa, dalam sepekan terakhir beragam peristiwa terjadi, mulai demonstrasi penolakan tes rapid dan swab yang dinilai syarat akan kepentingan bisnis oknum, hingga sekumpulan bocah inspiratif yang menabung setahun penuh untuk berkorban 4 ekor sapi. Dan berikut rangkuman peristiwa di tanah air dalam Indonesia sepekan. Indonesia berada di urutan 8 Asia dan 14 dunia dalam jumlah kasus positif terbanyak hingga menyalip Cina dari mana wabah COVID-19 berasal. Di akhir Juli lalu, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah melebihi 2.300 kasus. DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar, yakni 584 kasus, di mana area perkantoran menjadi pemicu terbanyak hingga muncul puluhan klaster baru. Kondisi ini memaksa Pemprov DKI memperpanjang masa transisi PSBB untuk ketiga kalinya. Bahkan di Jawa Barat, kantor gubernur ditutup selama 2 pekan karena puluhan ASN terpapar corona. Ironisnya, di saat pemerintah menggencarkan tes rapid dan uji swab di berbagai kawasan, aksi penolakan besar-besaran muncul di Bali. Diikuti personil band Superman is Dead, Jering dan istri, aksi meneriakan kecurigaan bahwa kedua tes telah dijadikan lahan bisnis oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sementara dampak sosial pandemi muncul pasca imbauan di rumah saja. Di Batang, Jawa Tengah, puluhan pasangan suami istri mendaftarkan perceraian yang mayoritas dipicu masalah ekonomi pasca maraknya pemutusan hubungan kerja. Sementara di Jepara, permintaan nikah dini justru meningkat lantaran banyak kaum muda yang terpicu pergaulan bebas. Sementara operasi yang digelar jajaran Satlantas Polri di berbagai daerah tak juga membuat masyarakat sadar akan patuh peraturan. Di Jakarta saja, pelanggaran oleh pengendara roda 2 terus berulang, seperti yang terlihat di jalan layang non-tol kawasan Pesing, Jakarta Barat. Sementara segelintir pengendara mobil masih saja nekat parkir di kawasan yang jelas terdapat rambu larangan. Tak selamanya kita harus pasrah melihat pelanggaran atau bahkan kejahatan sekalipun. Hal ini ditunjukkan seorang ibu di Bekasi yang bertindak penuh naluri dan keberanian melawan pelaku begal yang berupaya merampas motornya. Melihat korbannya melawan, begal bercelurit panjang itu kocar-kacir meninggalkan senjata tajamnya. Kita ke kasus penculikan di Kecamatan Manggala, Makassar, di mana polisi saat ini masih memburu 2 pelaku dengan modus menjadikan anak sebagai jaminan di toko. Kasus berawal saat korban yang tengah bermain di depan rumah dibawa kabur. Selain menyekap dan menganiaya, pelaku juga membawa korban ke agen penjualan gas dengan dalih menitipkan anak untuk membawa pulang 4 tabung gas menggunakan sepeda motor. Kita ke dugaan prostitusi yang lagi-lagi melibatkan kalangan artis. Setelah pekan lalu heboh kasus bintang FTV Hana Hanifah, kini publik dikejutkan penangkapan pedangdut berinisial VS. Biduan ini pun akhirnya meminta maaf kepada publik atas kasus yang menimpanya. Meski mengaku menerima transfer uang 10 juta rupiah, VS membantah terlibat kasus prostitusi. Pasalnya saat ditangkap di sebuah hotel mewah di Lampung, ia tidak melakukan apa-apa dan masih berpakaian lengkap. Sementara di Batam, hanya demi gaya hidup, seorang siswi SMP nekat menjual diri melalui penyalur prostitusi online. 2 muncikari ditangkap lantaran kerap menyasar korban di bawah umur yang kepepet kebutuhan ekonomi untuk dijadikan pekerja seks komersial. Sementara di tanah datar Sumatera Barat ada seorang suami yang terpepet utang kepada tetangga hingga tega menjual istrinya sendiri. Ironisnya, perbuatan itu sudah dilakukan 3 kali kepada pemberi utang yang sama setiap si suami membutuhkan uang. Seorang mahasiswa di Surabaya yang disebut-sebut bernama Gilang mendadak viral di media sosial akibat tindak penyimpangan seksual. Mahasiswa Universitas Airlangga itu diduga memiliki hasrat atau fetish akan kain jarik yang membungkus korban-korbannya. Para korban tak lain adalah beberapa mahasiswa junior yang ditipu dengan dalih untuk membantu pelaku dalam riset ilmiahnya. Polda Jatim mengimbau para korban agar segera melapor demi mempercepat pengungkapan kasus dugaan predator seksual itu.
Jumat kemarin, jutaan umat Islam di Indonesia merayakan Idul Adha dengan protokol kesehatan, mulai dari Jakarta, Makassar, hingga Surabaya, kota dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak, yakni melebihi angka 21.000. Sementara akibat pandemi di seluruh dunia, ratusan ribu jamaah calon haji Indonesia batal berangkat ke Tanah Suci. Sepasang petani lansia di Banyumas bahkan sudah menabung 8 tahun demi menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun apa daya, mereka harus merelakan keinginannya beribadah haji di tahun ini. Suasana Idul Adha penuh keprihatinan tampak di Kabupaten Luwu Utara, di mana 2 pekan sebelumnya banjir bandang menghantam permukiman warga. Sholat Id yang dilaksanakan di tenda pengungsian diwarnai isak tangis mengingat tragedi yang menewaskan 38 orang serta memporak-porandakan ribuan rumah itu. Sementara itu pemirsa, di saat anak-anak lain menyisihkan uang untuk membeli mainan atau jajan, puluhan bocah di kota Bogor yang diprakarsai oleh Abu Bakar Siddiq alias Iki, bocah 15 tahun, justru mengumpulkan uang demi tujuan mulia. Mereka menabung selama setahun belakangan demi membeli 4 ekor sapi untuk dikurbankan. Aksi Iki bersama teman-temannya ini juga dilakukan pada Idul Adha tahun lalu.